Roma 5 ayat 13. Apa maksudnya dosa tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat? Ya. Jadi Roma 5 ayat 13 itu isi gini. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Maksudnya bagaimana begitu ya? Nah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita lihat Rasul Paulus dalam teologinya tentang dosa ingin menjelaskan yang pertama itu bahwa dosa itu bukan semata-mata hanya berdasarkan pelanggaran terhadap hukum Tuhan atau terhadap Taurat. Bukan hanya berdasarkan pelanggaran terhadap hukum Taurat, melainkan keberadaan manusia yang memberontak terhadap Allah sejak zaman Adam, dari awal masih diciptakan ya. Dosa itu bukan saja bicara tentang melanggar hukum Taurat maka disebut dosa, bukan. Tetapi lebih daripada itu ya, keberadaan dari seluruh manusia itu yang memberontak terhadap Allah sejak dari mulai begitu ya. Jadi tidak ada perbedaan maka ada Taurat maka ada dosa, bukan. Bahkan sebelumnya sudah ada dosa begitu ya. Nah, konsekuensi logis dari pemberontakan itu ya yang saya katakan di awal tadi adalah putusnya relasi manusia dengan Allah. Ya, keadaan terpisah dari Allah itu yang disebut maut ya yang digambarkan dalam Alkitab. Nah, lalu hukum Taurat itu untuk apa? Untuk apa hukum Taurat itu diberikan begitu ya? Nah, hukum Taurat itu menjadi semacam cermin yang menjelaskan keberdosaan manusia. Setiap kali manusia membaca hukum Taurat atau melihat hukum Taurat, maka hukum itu menuntun kita manusia bahwa kita sudah melanggar hukum Tuhan gitu ya. Bahwa kita itu ada hal yang salah gitu ya. Kalau kita lihat cermin berarti kita tahu ada yang salah nih begitu ya. Ini ada kurang. Kayak saya tadi baru mulai rambut saya naik. Wah, rambut saya naik kalau saya lihat cermin. Oh iya, rambut saya naik harus saya sisir dan sebagainya. Jadi hukum Taurat itu sebagai cermin. Setiap orang yang melihat hukum Taurat itu melihat dirinya sendiri bahwa dirinya itu tidak mampu melakukan hukum Taurat secara sempurna. Ya. Nah, jadi maksud yang mau ditekankan oleh Rasul Paulus di dalam Roma itu adalah walaupun mereka tidak dijerat oleh pelanggaran terhadap hukum Musa atau hukum Taurat, ya, namun kehadiran maut dalam diri setiap orang telah membuktikan bahwa dosa telah tak ada, begitu ya. Dosa tidak diperhitungkan ketika tidak ada hukum, merupakan suatu wujud keadilan dan kebijaksanaan Allah dinyatakan melalui fase ini. Adalah sangat tidak adil memperhitungkan dosa seorang tanpa mengajarkannya terlebih dahulu tentang hukum. Jadi Tuhan itu bukan saja menegur bangsa Israel tanpa dasar, gitu ya. Sudah memberitahukan sebelumnya kepada manusia ya. Adam sebelum jatuh dalam dosa, Tuhan sudah kasih tahu kalau makan ini kamu mati, begitu ya. Nah, bangsa Israel dikasih hukum agar bangsa Israel mengerti kalau ada sesuatu yang salah, begitu ya. Dan Tuhan mengajarkannya adalah tentang hukum itu. Dan itu juga diberikan setelah bangsa Israel setelah menjadi umat Allah, bukan sebelum. Jadi diselamatkan dulu, diberikan kasih karunia oleh anugerah Tuhan, nggak harus mentaati hukum Taurat, baru setelah itu Tuhan kasih hukum. Ya, jadi jelas ya, anugerah Tuhan selalu ditekankan di dalam Alkitab kalau kita membaca Alkitab. Meskipun Allah memiliki kekuasaan yang sangat absolut terhadap manusia, absolut itu tidak ada bandingannya, tidak bisa terelakkan gitu ya. Tapi dia tidak bertindak sewenang-wenang. Allah tidak bertindak sewenang-wenang atau sesuka-sukanya Allah gitu ya. Sebaliknya dia bukan Allah yang juga gampangan, yang kompromi dan toleransi terhadap perbuatan dosa yang dilakukan manusia. Ya, Allah itu tidak sewenang-wenang, dia mengasihi kita. Tapi Allah juga bukan Allah yang gampangan, Allah yang dapat dikompromikan. Misalkan dengan doa kita yang terus-menerus, akhirnya Tuhan, ya udahlah, bolehlah kalau kayak gitu. Wah, bolehlah kamu menipu orang karena saya lihat kamu kasihan gitu. Tidak, Allah tidak kompromi dengan dosa walaupun Allah juga tidak sewenang-wenang. Jadi keseimbangan kasih Allah dan juga keadilan Allah itu di dalam hukum Allah begitu ya.